Pak Nur Sadi, Ketua Komisi sih Pak ya? Ya, yang hubungannya dengan usaha-usaha Pak. Nah, ini Pak, baru semalam itu kami itu menerima kabar dari melihat berita di pemalangkap.co.id, itu PT pemerintah itu sedang menjaring untuk calon komisaris dan calon direktur umum. Pendapat Bapak bagaimana? Saya juga diberitahu ada pengumuman tentang rekrutmen komisaris dan dirut PT AU. Ini Komisi C sedang menyelesaikan. Kemarin kami panggil di Komisi C semua, termasuk inspektorat, asisten, kabak hukum, kabak perekonomian, asisten ini termasuk orang yang dipercaya oleh PT AU. Itu belum selesai. Masih morat-marit dan butuh waktu yang cukup. Antara lain rugi kumulatifnya kelihatan 15 miliar, modal yang dikasihkan 26 miliar, rugi 15 miliar, berarti aset tinggal 11 miliar. Tahun 2021 rugi 1,5 miliar, tahun 2022 rugi 1,2 miliar, tahun 2023 ruginya ambur banget, sehingga dulu rugi pertama itu 7 miliar, sekarang jadi 15 miliar, itu rugi. Kemudian berikutnya kita PT Auto masih utang 12 miliar, antara lain ke bos beras dan lain-lain yang belum teratasi, dan punya piutang juga di beberapa tempat, itu masih butuh waktu penyelesaian. Kemudian aset dari semua titik perusahaan itu katakan ya tidak produktif. Bengkel coba diberikan alat yang mewah-mewah ratusan juta, karena nggak laku masih butuh itu mana itu bengkel ini aja. Terus itu pengecoran juga mewah begitu masih, sehingga menurut saya permasalahan luar biasa. Di sisi lain, orang yang paling bertanggung jawab, Pak Eko-nya sudah dihentikan, sehingga dia bukan orang dalam lagi. Nah ini memang sebuah pilihan. Apakah merekrut komisaris, direktur dulu, itu nanti tugasnya menyelesaikan, atau menyelesaikan dulu baru nyari. Mungkin eksekutif ambil itu mungkin. Saya sementara berbicara positif ya, mudah-mudahan ini pilihan eksekutif baik. Mudah-mudahan, karena ada dua, saya ulangi, milih orangnya dulu, komisaris dan dirut untuk mengatasi masalah ya, pilihan satu. Atau yang kedua, kami punya alternatif, masalahnya diselesaikan dulu baru rekrut. Terus yang saya siapa? Kan ada petugas yang jalan ya, pemilik saham bisa mendelegasikan siapa dan aktifkan intern ya. Karena posisi rugi 15 miliar, punya utang 12 miliar, asetnya tinggal 11, kan nol habis. Itu barang-barang yang dibeli itu dijual 50% juga belum laku, habis. Di sisi lain yang harus dihitung, gaji bulanan 116 juta gitu. 116 juta, PT AU nyari untung 20 juta, 30 juta berat. Nyari untung 30 juta atau 50 juta nggak bisa, mau gaji 100 juta ini. Perlu dipahami, apakah kemudian komisaris dan dirut digaji 5 juta, 10 juta, kemarin gaji kan 40 juta. Apa perda tentang gaji dirubah? Kan angel. Jangan-jangan gaji dirutnya diterima, kemudian mereka didok SK, kan tidak mau tahu kerja tidak kerja, begitu SK gaji melekat. Sisi lain, saya memang mencoba dialog tentang komisaris, karena ini kita itu penting, PT AU itu penting, sehingga harus ditangani orang yang paham. Ya kalau boleh sih ambil ekstern lah, orang luar, memang ahli bisnis, punya feeling bisnis, punya feeling. Kalau yang memang sih saya ngikuti ada peraturan dan kemudian pemilik saham ASN, memang semua pemilik memang boleh, tidak salah. Kemudian yang memang si pelaksana orang umum ya, ini jangan sampai terulang lagi ya. Kemarin dirut terakhir sudah dari awal kita beritahu hati-hati
track recordnya itu sejak awal kita buka. Sebelum Pak ini yang dulu juga hati-hati bahwa itu buangan dari dua-duanya buangan dari PTAU, dari perusahaan daerah tetangga yang memang sudah dibuang. Ya, sehingga saya ulangi, komisaris harus punya track record yang baik. Kalau dia betul SN, dicari sejak golongan, sejak sekdin, jadi kepala dinas apa, benar tak? Kualitasnya benar tak? Bagaimana kejelian dia? Punya feeling bisnis enggak? Kalau hanya menghabiskan uang gampang. Kalau masih jiwa-jiwa menghabiskan uang gampang siapapun. Itu yang makanya kami ini, apalagi ini silahkan dibaca ya, bahwa lamaran terakhir ditutup 7 November. 7 November, kemudian pengumuman kalau nggak salah 3 November. Silakan, kalau mau berlanjut, ini kami hanya memberi masukan aja. Masukan, dan ternyata eksekutif mengambil tes SDM dulu, sehingga kami usul, jangan cepat-cepat kasih SK. Selesaikan dulu, karena SK itu menyangkut gaji. Gaji nggak ada uang. Sekarang posisinya aset tinggal 11, utangnya 12, minus 1 miliar. Nah, oleh karena itu kami beritahu juga kepada calon direktur, ini tugas berat. Jangan asal saya yang jabat, yang penting aku jabat, saya pegawai digaji. Pakai tanggung jawab calon direktur, termasuk calon komisi, calon komisioner juga. Kami sampaikan bahwa ini di dalam itu kanker. Tapi memang eksekutif kesulitan. Karena kanker nggak dibiarkan ya. Satu sisi kami juga memahami eksekutif, kanker dibiarkan tambah renggenah. Ya. Tapi jadi dokter harus tahu bahwa tinggal tidak ringan, sehingga jangan asal ngelamar. Mereka kalau nggak mampu janganlah. Kalau pandangannya seperti aku masuk, diterima nggak terima urusannya nanti, kemudian saya masuk, seperti saya gajian, soalnya ke depan urusannya nanti lain. Saya ingin yang dari direksi, direktur memang dia teruji. Ya, jangan gugup. Masuk lamaran 7 sampai 13, kami akan ikuti. Seperti kemarin, testing saya ikut di Serbaguna, saya bilang saya akan ke sana. Saya waktu visi misi kemajuan mau penyampaian saya yang di Semarang. Ya, saya harap di tempat yang kita bisa, syukur Komisi C bisa mendampingi. Ini pengalaman yang terbaik, pengalaman yang ya mudah-mudahan tidak terulang seperti yang sudah-sudah. Ya Pak Nur, ini kan waktu berpengumuman berjalan, masih ada waktu lagi untuk koordinasi dengan pihak yang menyampaikan pengumuman. Ada nggak dengan kondisi semacam ini Pak Nur bisa mengundang mereka untuk diajak diskusi tentang kanker ini, Pak? Ya, saya berharap begitu. Kita berharap bisa. Ini kan masalah juga kan? Ya. Ayo kita selesaikan bareng-bareng, saling mengingatkan, saling bareng-bareng kali komisi bisa nyumbang sih untuk kebaikan, karena memang ini berat ini. Insya Allah nih, barangkali nanti setelah 7 masuk sebelum 13 November atau setelah 13 November. Tapi sementara pesan kami, silakan misalkan itu jalan, silakan terus, tapi jangan tergesa-gesa mengangkat SK-kan. Karena konsekuensi SK turun, kerja per apa 116 keluar. Kalau separuh 60 keluar. Kalau seperempat 30 keluar. Dari mana? Pak, apakah mungkin itu bisa ditutup? Artinya ada masukan untuk bukan itu, artinya seleksinya itu ada semacam training begitu Pak? Training berapa bulan ini biar inovatif atau bagaimana? Konsekuensi sudah pengumuman itu ya sudah, yang terima yang masuk siapa? Ya itu yang harus dilanjut. Dan pesan berikutnya jangan dipaksakan. Kalau memang tidak memenuhi syarat jangan diterima. Kita kemarin waktu pindah sekda kan muncul kan, sekda semuanya tidak memenuhi syarat, kan berani juga boleh. Atau mungkin masa uji coba begitu. Enggak boleh. Ya kalau sudah SK 5 tahun sih, kalau perusahaan umum kayak kita ngangkat masa beda 3 bulan, setelah 3 bulan harus tetap. Ini nggak bisa, kayaknya nggak bisa, begitu diterima SK 5 tahun. Pak, terkait penyelesaian utang piutang atau tekor yang dilakukan oleh direktur utama sebelumnya, penyelesaian seperti apa Pak? Ini sedang dipilah. Itu memang pemutusan hubungan itu memang juga saran dari kami Komisi C. Kami Komisi C itu ke Kemendagri ketemu yang berbidang BUMN, BUMD.
Di forum itu kami diterima, kemudian mereka nyodorkan buku ini, buku undang-undangnya tentang bahwa bila direktur melakukan penyimpangan dan membahayakan bisa langsung diputus, dihentikan daripada terus bertambah. Kemudian setelah dihentikan dipilah kerugian itu mana yang menjadi kerugian perusahaan, mana yang kerugian perusahaan direkturnya. Kalau kelalaian, sehingga kemarin di rapat komisi kami rekomendasikan kepada rapat utamanya Kabak Berkonden Pak, komisaris yang dulu diundang semua, ya komisaris dulu itu dulu. Kalau nyangkut karena kebijakan mereka, saya suruh ganti. Di undang-undang berbunyi bahwa kerugian diakibatkan kelalaian, ganti dia. Makanya yang syarat ini mohon tim seleksi untuk memperhatikan bahwa calon itu harus punya aset yang cukup. Karena kalau rugi mereka harus ganti. Undang-undang begitu. Jangan kemudian asetnya nggak cukup, bermasalah dengan bank, kredit nggak bisa ngangsur, wah gawat itu. Ya, saya berharap di wawancara muncul, ditanya masalah dengan bank. Ya. Atau tanya ke bank, coba dia dilihat ada punya masalah dengan bank nggak? Karena bingung kelihatan. Ya. Kalau dia masalah dengan bank, janganlah. Karena mereka ada tanggung jawab komitmen itu. Sehingga luas. Jadi kami juga kutip siapa mereka, dilihat track record ya dari pekerjaan sebelumnya, kemudian aset yang dimiliki saat ini, kemudian urusan dengan bank apakah bermasalah. Bacaan utami banyak, kemarin sudah macet, coba. Cukup. Nah, sehingga ini yang kemarin sudah dihentikan pun sangat mungkin diulang lagi. Untuk dimintai pertanggungjawaban. Kita ucapkan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih.